dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom semua, senang kembali bertemu dengan saya. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu gak seperti zaman para rasul yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia harus naik ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia mau menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Dan tidak berhenti hanya di situ saja. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Dia tinggal di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Melihat peristiwa ini, kita yakin bahwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan suatu hal yang penting gitu ya, bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita yang percaya akan Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal itu tuh kenapa tidak bisa dipisahkan? Hal tersebut itu merupakan landasan dari iman, kepercayaan kita, merupakan pengharapan kita dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, pertanyaannya yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa? Yang pertama, kita lihat di sini, karena Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Dia berasal dari atas. Yuk, sama-sama kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23. Pada perikop Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai 29 ini sangat jelas perikopnya, yaitu Yesus bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini. Di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, dan aku bukan dari dunia ini." Makanya Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dia kembali kepada Bapa. Dunia ini tuh bukan rumahnya. Makanya dia harus kembali ke sorga. Itu alasan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Alasan yang pertama. Kemudian kita lihat alasan yang kedua. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga yang kita rayakan kemarin? Nah, setelah kita lihat kalau Tuhan Yesus naik ke surga itu setelah pekerjaannya selesai. Tuhan Yesus harus menyelesaikan pekerjaannya yang merupakan kehendak Bapa yang di surga. Dia harus naik ke surga setelah menyelesaikan semua pekerjaannya itu. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Dianya di sini huruf besar. Maksudnya Bapa yang mengutus Yesus.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus itu mengemban tugas dari Bapa. Tuhan Yesus itu harus turun ke dunia ini, menyelamatkan setiap manusia dari dosa dan kesalahannya dengan mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semua tugasnya itu dengan sempurna. Di atas kayu salib, Yesus ada berkata, "Sudah selesai." Nah, pada saat dia mengatakan sudah selesai itu, Yesus harus kembali kepada Bapa. Dia harus kembali ke surga. Begitu pula dengan kita semua manusia ini. Kita masih dikasih nafas sama Tuhan Yesus. Kita masih mempunyai kehidupan ini. Artinya apa? Artinya kita masih punya tugas. Kita masih ada tugas. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini. Saat semuanya sudah selesai, saat kita sudah kerjakan semua tugas dan pekerjaan kita di atas muka bumi ini, maka kita pun akan kembali kepada Bapa. Itu alasan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kemudian alasan yang ketiga, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bukan hanya enak-enakan, tapi Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga dikatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Saat kita sudah selesai mengerjakan semua tugas kita di atas muka bumi ini, pekerjaan yang harus kita selesaikan, tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan, sudah selesai semuanya, maka sudah ada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya Tuhan Yesus harus naik ke surga. Dia harus kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kalau lihat seperti ini, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus kita itu begitu awesome God banget gitu ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Sekarang alasan yang keempat. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ketika Yesus naik ke surga, artinya ini. Ketika dia naik ke surga, dia gak ada lagi bersama-sama dengan kita. Dia tidak ada lagi secara fisik ada bersama-sama dengan kita, sama seperti zaman para rasul itu yang bisa bersama-sama selalu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia naik, dia menjanjikan Roh Kudus-Nya akan diberikan bagi kita. Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Justru karena Tuhan Yesus naik ke surga, makanya Roh Kudus-Nya itu diberikan bagi kita semua. Roh Kudus-Nya itu akan diberikan bagi kita buat apa? Selalu bersama-sama dengan kita sebagai ganti fisik Tuhan Yesus itu. Roh Kudus itu harus bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama dengan kita, dan kitanya itu bisa selalu mengandalkan Roh Kudus itu. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak naik? Tidak mungkin ada Roh Kudus itu dikirimkan bagi kita semua. Nah, karena 4 hal itu yang membuat Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus harus naik ke surga. Yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah poin yang terakhir tadi, yaitu kenapa Tuhan Yesus naik? Karena dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Tuhan Yesus naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus-Nya itu bagi kita semua. Ia yang akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan bagi kita itu? Kita ini sebagai manusia biasa, pada saat anak kita meminta sesuatu kepada kita, pasti kita akan memberikannya. Pada saat anak-anak kita menginginkan sesuatu, berbagai cara kita akan lakukan untuk memenuhi keinginan mereka. Seperti di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11, di situ perikopnya adalah hal pengabulan doa. Di sini dijelaskan
Bagaimana kita manusia biasa ini memberikan yang baik kepada anak-anak kita. Yuk sama-sama kita baca Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita ini manusia biasa. Manusia biasa yang di ayat 11 tadi dikatakan kita ini yang jahat ini. Pada saat anak kita meminta sesuatu, kita bisa memberikan yang baik kepada anak kita. Kalau yang nggak baik, nggak akan kita berikan kepada mereka. Contohnya, pada saat anak kita main pisau, pasti kita langsung mengambil pisaunya. Karena itu tidak baik untuk anak kita. Kita tahu yang tidak baik, nggak akan kita berikan. Tapi yang kita berikan semua yang baik. Yang kita yang manusia biasa ini bisa melakukan hal itu. Apalagi Tuhan Yesus, Bapa kita yang di sorga, pasti akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, tema khotbah saya pada kesempatan kali ini adalah pemberian yang terbaik. Roh Kudus itu menjadi pemberian yang terbaik oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Roh Kudus itu sangat penting bagi hidup kita. Selama di atas muka bumi ini, kita sangat memerlukan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar meminta Roh Kudus itu, pemberian yang terbaik itu kepada Bapa. Pemberian yang terbaik itu kita minta dari Yesus supaya terus diberikan bagi kita. Supaya Roh Kudus itu bisa terus ada dalam kehidupan kita. Sudahkah kita meminta Roh Kudus itu kepada Bapa? Meminta Roh Kudus itu kepada Tuhan Yesus, pemberian yang terbaik itu. Yuk sama-sama kita lihat gimana supaya kita bisa menerima pemberian yang terbaik itu. Kita harus meminta dengan bertekun. Kita harus benar-benar meminta dengan bertekun. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, di situ dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dengan tekun meminta Roh Kudus itu untuk diberikan. Begitu pula juga dengan kita. Kita memerlukan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu minta dengan tekun kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini ada kata bertekun. Kata bertekun di sini dalam bahasa aslinya itu proskartereo. Proskartereo itu maksudnya apa? Continuously. Continuously itu maksudnya terus menerus. Kita meminta terus menerus, menghabiskan banyak waktu untuk meminta Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Selama kita belum menerima, kita harus terus meminta Roh Kudus itu sampai diberikan bagi kita. Sebelum diberikan pemberian yang terbaik itu, terus kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu bisa terus memimpin kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya meminta hanya sekali-sekali saja, terus begitu tidak, sepertinya nggak diberikan, nggak dikasih gitu, kita udah patah semangat. Ya udahlah, nggak dikasih ya udah gitu. Jangan seperti itu, tapi benar-benar bertekun dan minta dengan sangat, dengan kerinduan kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus itu kita perlukan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa terus disertai sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini oleh Roh Kudus. Jadi benar-benar harus meminta seperti anak kecil. Kalau anak kecil meminta sesuatu gitu, pasti dalam hal apapun akan terus bahasanya ngiyeng. Ngiyeng maksudnya dia terus minta, lagi mandi
bisa minta, lagi makan bisa minta, apa yang dia inginkan itu sampai kita berikan baru dia diem. Jadi seperti itulah. Begitupun kalau kita meminta pemberian yang terbaik dari Tuhan itu, kita harus benar-benar terus-menerus meminta Roh Kudus-Nya diberikan bagi kita. Pada saat kita sudah meminta Roh Kudus, pemberian yang terbaik itu bagi kita, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus itu bagi kita. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sih gunanya Roh Kudus itu bagi kita? Apa makna Roh Kudus itu bagi kehidupan kita? Saya lihat Roh Kudus itu punya arti sebagai penolong dan penghibur kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan Yohanes 14 ayat yang ke-26a. 26a. Kita lihat yang ayat 16 dulu. Bunyinya seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus di sini sebagai penolong kita dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam kita memberitakan kabar baik. Roh Kudus ini akan menolong kita, menjadikan kita saksi Tuhan, menjadikan kita pewarta kerajaan sorga, menjadikan kita saksi-saksi Kristus, bisa mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain, menjadi saksi Kristus, menjalankan amanat agung Yesus. Itu yang bisa kita alami jika Roh Kudus itu sudah menjadi penolong kehidupan kita. Nah, hal ini tuh sudah saya alami ketika saya sedang menyetir mobil. Pada saat saya mau ke satu tempat gitu, kemudian di jalan itu tiba-tiba saya menemui jalan yang biasa saya lalui, tapi macet sekali, dan saya sudah terburu-buru, tergesa-gesa untuk sampai ke tempat itu. Waktunya sudah mepet gitu. Nah, pada saat saya menemui jalan yang macet itu, refleks langsung di dalam hati saya aduh Tuhan, ini lewat jalan yang mana gitu. Lewat jalan yang mana yang harus saya tuju supaya saya cepat sampai ke tujuan itu gitu. Nah, pada saat saya berkata dalam hati itu, otomatis dalam kehidupan saya tuh Roh Kudus tolong saya tentukan, saya mau milih yang kanan, yang kiri jalannya gitu. Jadi saya digerakkan ke satu jalan yang saya belum pernah sama sekali lewati jalan itu, tapi di hati saya tuh udah lewat sini gitu, digerakkan untuk lewat jalan satu itu yang memang saya belum pernah lewat situ. Biasanya saya lewat jalan yang satu lagi gitu. Pada saat saya lewat jalan yang seperti ditujukan untuk lewat situ, ternyata memang tidak macet dan itu lebih singkat dibandingkan jalan yang biasa saya pakai. Itulah yang saya katakan, Dia menjadi penolong kita dalam segala hal. Itu hal yang remeh, hal yang sepele saja pasti bisa kita rasakan. Roh Kudus itu menolong kehidupan kita, walaupun cuma yang kayaknya hal yang receh gitu ya, yang sehari-hari, tapi benar-benar Roh Kudus itu menjadi penolong kita. Nah, pada saat Roh Kudus itu menolong kita semua, Dia tidak akan pernah gagal. Penyertaannya itu selalu ada buat kita semua. Itu Roh Kudus sebagai penolong kita. Lalu bagaimana dengan Yohanes 14 ayat yang ke-26? Yohanes 14 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus sebagai penghibur kita. Di saat sedang kita berduka, di saat sedang kita sedih, Roh Kudus itu bisa menolong kita. Pada saat ada yang menyesakkan di hati gitu ya, Roh Kudus itu bisa kayak saya alami pada saat saya hatinya lagi galau, lagi sedih gitu. Itu biasanya Roh Kudus memunculkan satu lagu yang selama ini sudah pernah saya dengar, dan itu bisa terputar terus di dalam telinga saya gitu. Terus akhirnya jadi saya otomatis menyanyikan. Dengan saya menyanyikan, itu air mata bisa turun terus, gak bisa diberhentikan. Maksudnya Dia menjadi penghibur kita. Pada saat hati sedang susah, Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita. Dia menolong kita dalam kesesakan, menghadapi sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan.
Roh Kudus itu bisa membuat kita damai sejahtera. Pada saat saya sudah menyanyikan puji-pujian itu, penyembahan itu, hati itu akhirnya berasa damai sejahtera, penuh sukacita. Tapi benar-benar kesedihannya itu seperti tergantikan. Itu yang saya maksudkan sebagai penolong. Ada perasaan damai sejahtera dalam hati kita. Kayaknya udah lega banget, padahal masalahnya masih ada. Tapi Roh Kudus itu yang sudah menghiburkan kita. Dia yang sudah menolong kita. Kenapa damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus itu tidak sama seperti yang diberikan dunia? Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi pemberian yang terbaik dari Tuhan itu, yaitu Roh Kudus itu sebagai penolong dan penghibur kita. Itu sangat terbukti. Memang benar-benar menjadi penolong dan penghibur bagi kita selama di atas muka bumi ini. Jadi ayo pastikan kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, menyertai kita, memimpin kita, membimbing kita, menghibur kita. Kita minta kepada Tuhan Yesus untuk diberikan pemberian yang terbaik itu daripadanya. Kemudian selain itu, Roh Kudus itu sangatlah penting bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26b, di situ dikatakan seperti ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus bukan cuma hanya sebagai penolong, bukan cuma hanya sebagai penghibur, tapi dia pun akan mengajarkan kita segala sesuatu sebagai pengajar kita, dan dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dia katakan, yang pernah kita dengarkah, yang kita baca, itu akan terus diingatkan, dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus terus isi hidup ini, gak boleh kosong. Isi terus dengan firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan itu. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Pada saat kita jalani kehidupan ini, mulai melenceng ke kanan atau ke kiri, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ayo, balik lagi ke jalannya. Firman itu akan terus muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jangan keluar dari jalannya Tuhan. Tetap di jalannya Tuhan. Ketetapan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan akan diingatkan oleh Roh Kudus itu. Bahkan Roh Kudus itu bukan hanya mengajar kita, tapi pada saat kita membaca Alkitab, kadang kan suka nggak ngerti ya. Pada saat kita membaca Alkitab itu, sebelum baca kita doa. Minta Roh Kudus itu yang terus memberikan hikmat, memberikan pengertian bagi kita. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan bagi kita. Apa yang mau disampaikan bagi kita, kita bisa mengerti. Saat mau berdoa, Roh Kudus itu yang akan membantu kita untuk berkata-kata. Mungkin orang lain dengar ya, doanya bagus banget nih. Padahal sebelumnya kita udah doa, Tuhan, Roh Kudus tolong pimpin saya untuk bisa berkata-kata. Dan itu pimpinan Roh Kudus. Dia yang menjadi pengajar kita, menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Sehingga kita bisa berkata-kata seperti yang Tuhan taruhkan dalam lidah mulut kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tahu sekarang nih, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik ke sorga. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Kalau Tuhan Yesus itu naik ke sorga karena memang dia berasal dari sorga. Tuhan Yesus itu naik ke sorga karena apa? Dia udah menyelesaikan pekerjaannya yang disuruh Bapa untuk dia kerjakan. Semuanya sudah selesai. Dia harus kembali kepada Bapa. Dia harus naik ke surga. Kemudian, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Dia harus menyediakan tempat bagi kita. Pada saat kita pun sudah selesai, sudah ada tempat bagi kita. Luar biasa sekali Tuhan Yesus kita. Apa yang diperbuat itu benar-benar menyediakan gitu ya, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terakhir itu,
Dia mau memberikan, menjanjikan Roh Kudusnya sebagai pengganti dirinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nyata gitu ya. Dia kembali ke sorga, Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Untuk apa? Untuk menemani kita semua. Dan akhirnya Roh Kudus itu bisa menjadi penolong kita. Roh Kudus itu bisa menjadi penghibur kita. Roh Kudus itu bisa menjadi pengajar kita. Tapi untuk bisa merasakan 3 hal ini, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pengajar, kita harus benar-benar minta. Minta dengan sangat, dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan Roh Kudus-Mu. Saya mau menerima Roh Kudus-Mu dipenuhkan dalam kehidupan saya. Ayo, kita semua minta Roh Kudusnya, pemberian yang terbaik itu diberikan pada kita semua. Sehingga pada saat kita sudah meminta Roh Kudus itu pada kita, Dia yang akan terus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Perintah Tuhan semua akan terus diingatkan. Ayo tetap di jalan Tuhan. Jangan kemana-mana. Gak boleh bergeser ke kanan atau ke kiri. Gak boleh kerjakan yang jahat. Apa yang Tuhan perintahkan saja yang dikerjakan. Ketetapan-ketetapannya Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Hukum-hukumnya Tuhan harus terus kita pegang. Selama ada di bumi ini, itu menjadi patron kita, menjadi landasan kita, supaya kita terus berada di jalan Tuhan. Sehingga saat kita ada di atas muka bumi ini, kehidupan kita tuh bisa berkenan sama Tuhan. Pada saat sudah berkenan sama Tuhan, kalau pekerjaan kita, tugas kita di bumi ini sudah selesai, kita pun akan kembali kepada Bapa. Dan Tuhan bilang, oh baik sekali hambaku yang setia. Itu yang kita harapkan, kerinduan kita semua. Oleh karena itu, kita semua benar-benar membutuhkan Roh Kudus itu. Selalu ada di jalannya Tuhan. Ayo jalani kehidupan ini, selalu berpegang sama Tuhan. Minta Roh Kudusnya selalu menyertai kehidupan kita. Selalu dipimpinnya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pemberian yang terbaik dari Tuhan Yesus itulah yang sampai akhirnya menyertai kehidupan kita. Itulah kerinduan kita semua. Jadi ayo sama-sama kita kerjakan firman Tuhan ini. Kita minta pemberian yang terbaik itu. Minta Roh Kudusnya itu selalu menyertai kehidupan kita. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pengajar kita. Kita minta dengan bertekun kepada Tuhan. Jangan hanya minta sekali-kali, tapi benar-benar punya kerinduan untuk dipenuhkan, selalu disertai Roh Kudus. Mari sama-sama kita kerjakan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah memahami kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Kami mau meminta pemberian yang terbaik dari Bapa itu. Kami mau meminta pemberian yang terbaik dari Tuhan Yesus itu. Yang kami sembah itu, biar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jika di antara kami sudah ada yang menerima Roh Kudus-Mu itu, sertai kehidupan kami terus Tuhan. Selama kami masih ada di atas muka bumi ini, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk terus ada dalam kehidupan kami, untuk terus memimpin kehidupan kami. Dalam jalan kami di atas muka bumi ini, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami terus ada di jalan-Mu yang benar Tuhan. Memimpin kami untuk pada saat menemui jalan yang buntu, Roh Kudus-Mu itu yang akan memimpin kami menemui jalan keluar. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami benar-benar membutuhkan Roh Kudus ini. Roh Kudus-Mu ini yang akan terus menuntun kami, menjadi penolong kami, penghibur kami, pengajar kami, dan mengingatkan akan firman-firman-Mu yang sudah Kau ucapkan, yang sudah kami dengar, yang sudah kami tahu, akan terus diulang dalam kehidupan kami. Supaya apa? Supaya kehidupan kami ini bisa terus berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kami bisa excellent di mata Tuhan. Pada saat kehidupan kami sudah excellent di mata-Mu Tuhan, kami akan bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh kehidupan kami bisa serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Kami percaya Tuhan yang baik akan memberikan pemberian yang terbaik itu bagi setiap kami. Yang merindukan Roh Kudus,
Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar dan menjawab seru doa kami ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ayo, kita benar-benar minta Roh Kudus-Nya untuk terus ada di dalam kehidupan kita. Menyertai kita semua, memimpin kita semua. Sampai kapan? Sampai akhirnya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau kita yang dipanggil pulang. Tapi benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai diberikan semua damai sejahtera dan sukacitanya dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.